Halo teman-teman wanitaku, seneng banget bisa ketemu lagi ya dengan saya Levi Supit. Kenapa? Karena saya menjumpai setiap kaum wanita yang cantik hatinya dan kaya hatinya di acara ini. Satu kali saya berkenalan dengan seorang wanita muda. Lalu dia cerita kalau ternyata hidupnya dia itu banyak masalah. Dan yang dia lakukan untuk cari jalan keluar, dia itu ngedrugs, dia itu juga merokok. Dan dia katakan kadangkala dia suka pukul-pukulin diri dia karena dia kesel banget sama diri dia. Dan dia bilang gini ke saya, kenapa ya kok gak ada orang yang mencintai saya? Lalu saya jawab, ada yang mencintai kamu, yaitu harusnya kamu sendiri. Artinya gini nih, banyak kita mau untuk dicintai orang, banyak kita mau mencintai orang, tetapi kemudian kita nggak bisa mencintai seseorang, kita nggak dicintai sama orang lain. Kenapa? Karena kita tidak terlebih dahulu mencintai diri kita. Jadi kita harus bilang nih sama diri kita, aku sayang sama aku. Buktinya dari mana? Buktinya kita itu harus sayang sama diri kita karena Tuhan itu memandang kita spesial. Yesaya 43 ayatnya yang keempat berkata demikian, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Kita itu mahal, kita itu sangat berharga, kita itu mulia. Jadi jangan benci diri kita, jadi jangan memberlakukan diri kita seenaknya aja. Kita harus respect sama diri kita, kita harus bilang kepada diri kita, aku sayang aku cinta aku. Karena di mata Tuhan kita itu benar-benar ciptaan Dia yang sangat indah. Nah, kalau kita udah bisa menyayangi diri kita, maka 3 hal ini yang akan terjadi. Pertama, kalau kita lagi menghadapi masalah, kita akan cari jalan keluar yang terbaik buat diri kita. Kita nggak akan cari jalan keluar lewat drugs, karena kita tahu drugs akan ngancurin diri kita. Kita nggak akan ngerokok, kita nggak akan mungkin minum pil penenang sampai kita minumnya overdosis supaya kita ngefly, supaya kita lupa dengan masalah kita. No. Kenapa? Karena waktu kita sayang dengan diri kita, kita itu akan taruh di dalam kehidupan kita hal-hal yang baik aja. Kita nggak akan dong mau ngancurin apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi, waktu kita sayang sama diri kita, kita itu bahkan akan memperlakukan diri kita dengan sangat spesial sekali. Kita akan cari jalan keluar seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita akan cari jalan keluar, datang berdoa kepada Tuhan, bukan cari jalan keluar dengan caranya dunia. Karena waktu kita sayang dengan diri kita, Tuhan juga sayang dengan diri kita. Kita datang kepada Tuhan yang sayang, kita datang karena kita sayang juga, maka yang terjadi pasti berkat. Tuhan akan kasih hikmat, Tuhan akan kasih kesabaran, Tuhan akan kasih jalan keluar bagi setiap masalah kita. Yang kedua, kalau kita sayang nih sama diri kita nggak akan menganggap masalah kita adalah akhir dari segala-galanya. Kalau orang udah nganggap masalahnya akhir dari segala-galanya, dia udah masa bodoh sama dirinya. Dia nggak peduli dia nggak mandi, dia nggak peduli dia nggak makan, dia nggak peduli ngelakuin apapun juga. Pokoknya hidupnya dia mau hancur juga dia nggak peduli. Bahkan tidak sedikit yang berpikiran untuk bunuh diri. Dia nggak sayang sama jiwanya, dia nggak sayang sama dirinya, dan dia berpikir untuk apa hidup lagi, lebih baik mati aja. Nah, kalau kita sayang sama diri kita nggak mungkin lakukan hal tersebut. Kita tahu masalah kita itu sifatnya hanya sementara aja. Kita tahu chapter sekarang mungkin adalah chapter yang nggak enak, chapter yang sulit dalam kehidupan kita, chapter mungkin yang banyak tantangan dan air mata. Tetapi ini bukan ending daripada buku cerita kita. Masih banyak chapter-chapter lain yang Tuhan akan tuliskan bagi kita, chapter-chapter yang indah, yang penuh
penuh dengan kebaikan Tuhan, yang penuh dengan berkat-berkat-Nya. Jadi kita nggak akan ambil jalan pintas. Kita akan berkata tidak kepada pikiran-pikiran yang akan membuat kita menghancurkan diri kita. Nah, lebih baik dong kalau kita mulai sayang sama diri kita dan kita bisa berkata, "Hei diriku, masalah boleh datang, tetapi masalah hanya sementara saja." Dan yang ketiga, kalau kita sayang sama diri kita itu nggak akan izinkan ada orang-orang beracun nih istilahnya yang ada di sekeliling kita. Kita nggak akan izinkan tuh kalau kita punya temen yang ngajak-ngajakin kita untuk melakukan hal-hal yang meracuni kita, yang ngajakin kita ngedrugs, ngajakin kita untuk berbuat yang negatif, ngajakin kita untuk bales dendam. Itu kan racun. Kita akan menghindari semua racun-racun itu dalam kehidupan kita. Apalagi mungkin buat yang lagi dengarkan ini dan lagi punya hubungan mungkin dengan pacarnya alias belum menikah. Dan kalau ternyata kita pacaran nih sama orang yang bener-bener racun banget, kerjanya mukulin kita, enggak menghargai kita, kalau ngomong itu ngata-ngatain kita, jatuh-jatuhin kita, dia nggak bisa lihat bahwa kita mahal, dia nggak bisa lihat bahwa kita berharga. Lebih baik kita menjauh dari orang yang akan membuat hidup kita akhirnya jadi sakit karena keracunan. Kita kan sayang sama diri kita itu yang kontrol diri kita itu mau diri kita sehat, baik tubuh, jiwa maupun rohani kita. Yuk teman-teman wanitaku, mulai dari sekarang jangan benci lagi dengan diri kita, jangan hancurin lagi diri kita, tapi mulai sayangi diri kita seperti Tuhan sayang sama kita. Yuk mulai bangun kehidupan kita yang positif, yuk mulai bangun hubungan kita yang positif, yuk mulai memperkatakan hal-hal yang positif buat hidup kita. Aku berharga, aku mulia, aku mahal, aku disayang Tuhan, aku bukan wanita murahan, aku bukan wanita sembarangan. Maka perlahan tapi pasti waktu kita udah mulai sayang banget sama diri kita akan melihat hidup kita berbeda. Kita akan melihat kita naik kepada level selanjutnya menjadi wanita yang bisa mencintai orang lain dan bisa dicintai oleh orang lain. Oke teman-teman wanitaku, sampai ketemu lagi ya. Katakan I love myself, aku cinta diriku, and saya juga cinta Anda semua. God bless you.